361. Florian mengepalkan tangannya erat-erat. Maaf, kakek. Saya benar-benar tidak ingin menyumbangkan sumsum tulang saya, dan saya tidak punya pilihan lain. Jika saya mendonorkan sumsum tulang saya sekarang, bagaimana saya akan memimpin keluarga di masa depan? Pikir Florian. Kakek, kakek. Dia bergumam pelan. Tuan tua Darby tidak menanggapi. Dia pasti jatuh pingsan. Melihat tidak ada reaksi, Florian bersemangat dan gugup. Setelah mengunci pintu dari dalam, dia berjalan ke sisi tempat tidur. Yumi menarik napas dalam-dalam beberapa kali sebelum dia berjalan ke pintu dan melihat sekeliling untuk memastikan tidak ada orang yang lewat. Florian mengambil bantal dan menempelkannya ke wajah Tuan tua Darby. Huff. Tuan tua Darby tiba-tiba terbangun. Namun, dia sekarang adalah orang biasa dan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Florian menekan bantal ke wajahnya lebih keras. Dia membiarkan Tuan tua Darby berjuang tanpa gentar. Tidak lama kemudian, Tuan tua Darby berhenti meronta, dan kakinya tegak. Florian meneteskan keringat ketika dia akhirnya melepaskan bantalnya. Melihat kakeknya dengan mata tertutup, dia ketakutan. Yumi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Florian bersandar ke kursi, terengah-engah. Yumi berjalan mendekat untuk memastikan Tuan tua Darby sudah mati. Dia menghela nafas dan meletakkan bantal kembali. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Drake. Tidak lama kemudian, Drake mengangkat telepon. Seolah-olah dia adalah aktor profesional, air mata Yumi mengalir di pipinya tak terkendali. Ayah, aku punya kabar buruk. Kakek meninggal karena apa yang dilakukan padanya tadi. Dia mati karena dia menangis. Sementara itu, di rumah Sanders, dokter swasta berusaha sebaik mungkin untuk menjaga Dax tetap hidup. Di luar ruangan, Daryl mondar-mandir dengan cemas dengan mata merah saat jantungnya terbakar kesakitan. Di samping berdiri Nancy, Tuan tua Sanders, Daisy, dan Dapen. Mereka semua dengan cemas menunggu selama beberapa jam terakhir. Ketika Daryl membawa pulang Dax berlumuran darah. Semua orang ketakutan dan khawatir. Rumah Sanders sangat sunyi, dan suasananya mencekik dan muram karena semua orang sangat khawatir tentang kehidupan Dax. Terutama Daryl. Dia mengepalkan tinjunya dan berdoa dengan sepenuh hati. Meskipun peluang hidup Dax sangat tipis, dia bisa merasakan bahwa Nancy dan Tuan tua Sanders tidak menyalahkannya. Secara khusus, Tuan tua Sanders adalah pria keluarga yang selalu menepati janjinya. Dia telah mempengaruhi Dax sejak dia masih muda. Bahkan Nancy menjadi terpengaruh setelah menikah dengan Dax selama bertahun-tahun. Namun semakin pengertian mereka, semakin Daryl merasa bersalah. Jika bukan karena dia, Dax tidak akan ditikam tanpa alasan. Jika Dax benar-benar mati, Daryl tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri. Setelah melalui ketegangan, pintu akhirnya terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. Semua orang mengelilinginya dalam sekejap. Dokter, bagaimana Dax? Teriak Daryl. Tuan tua Sanders menambahkan dengan cepat, apakah cucuku, oke? Dax adalah satu-satunya cucunya. Cucuku selamat terakhir kali, jadi dia harus selamat kali ini juga. Dia akan, pikir Tuan tua Sanders. Bab 362. Dokter menarik napas dalam-dalam dan mengumumkan dengan muram, Tuan tua Sanders, Tuan muda Sanders kondisinya tidak terlihat baik. Pedang menembus tubuhnya, dia kehilangan banyak darah, dan organ tubuhnya rusak. Selama operasi tadi, saya hanya berhasil menghentikan darah dan menstabilkannya untuk sementara. Dari apa yang saya tahu, dia hanya akan berhasil untuk hari lain. Hati Tuan tua Sanders tenggelam saat mulutnya terbuka. Dan, apa yang akan terjadi setelah itu? Daryl mengepalkan tinjunya secara naluriah. Dia merasa seperti jantungnya ada di ujungnya. Dokter kembali muram. Tuan tua Sanders, saya sudah mencoba yang terbaik. Tolong, bersiaplah untuk pemakaman. Dia membungkuk dan berjalan ke samping. Seolah-olah Tuan tua Sanders disambar petir. Dia menggigil dan mundur beberapa langkah. Sayangku, Nancy terisak saat dia gemetar tak terkendali. Bagaimana mungkin? Dax tidak akan mengambilnya. Mustahil. Mustahil, pikir Daryl.
Dia tercengang, dan dengungan keras memenuhi telinganya. Pikirannya kosong. Dax tidak akan berhasil, dan hati semua orang berdarah untuknya. Sementara itu, Daisy berjalan ke depan, matanya benar-benar merah. Dia merengut pada Daryl. Kau benar-benar sampah. Jika bukan karena kamu, Dax tidak akan seperti ini. Ini semua salahmu. Dia menamparkan Daryl. Sebelumnya, Dax terluka karena istri Daryl, dan dia hampir cacat. Sekarang, Dax hampir mati karena Daryl. Daryl merasa sangat bersalah. Dia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun karena matanya merah karena air mata. Daisy benar, itu semua salahnya. Jika bukan karena dia, Dax tidak akan terluka. Karena Daryl tidak menjawab, Daisy terus meneriakinya dengan air mata berlinang, kau sampah yang tidak berguna. Dax telah terluka berkali-kali karena masalahmu yang tidak berguna. Kali ini, dia akan mati semua karenamu. Anda tidak punya hak untuk berada di sini. Pergi, pergi. Ya, itu semua salahmu. Anda tidak diterima di sini. Nyah. Dapen tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Apakah dia tidak malu tinggal di sini begitu lama? Apakah dia ingin menyebabkan lebih banyak kerusakan pada Dax? Dapen pikir. Daryl menundukkan kepalanya dengan tinjunya yang terkepal begitu erat hingga kukunya menembus dagingnya, meskipun dia tidak bisa lagi merasakan sakit saat ini. Memukul. Tiba-tiba, Tuan Tua Sanders tidak tahan lagi. Dia memukul dinding dan berteriak, kalian berdua, tutup mulutmu dan keluar. Tuan Tua Sanders tahu bahwa meskipun Daryl bertanggung jawab atas ini, dia tidak bisa disalahkan. Sejak Dax masih muda, Tuan Tua Sanders selalu mengajari Dax untuk menjadi teman yang baik dan tulus. Karena itu, dia melakukan hal yang benar. Bahkan jika dia tidak akan berhasil, setidaknya dia memenuhi kata-katanya kepada Tuan Tua Sanders dan keluarga. Menyaksikan Tuan Tua Sanders menjadi marah, Daisy dan Dapen langsung tutup mulut. Mereka turun ke bawah, dengan enggan. Tuan Tua Sanders memiliki otoritas tertinggi di rumah, jadi semua orang harus mendengarkannya. Namun, ketika kedua saudara perempuan itu berjalan melewati Daryl, mereka memelototinya. Sementara itu, Tuan Tua Sanders tidak bisa tidak bertanya lagi kepada dokter, dokter, apakah benar-benar tidak ada cara untuk menyelamatkan cucu saya? Dia selamat karena ditikam 30 kali. Mengapa dia tidak bisa bertahan kali ini juga? Tuan Tua Sanders bertanya-tanya. Dokter itu menghela nafas dan menjawab dengan suara pelan, pedang itu benar-benar merusak paru-parunya. Tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Bahkan dokter terbaik di dunia pun akan mengatakan hal yang sama. Bab 363. Dokter merasa bersalah. Dia telah ditunjuk sebagai dokter keluarga selama bertahun-tahun, namun dia tidak bisa menyelamatkan Dax pada saat genting ini. Tuan Tua Darby tidak mau menyerah, jadi dia bertanya lagi, dokter, bagaimana jika lubang di paru-paru bisa tersumbat? Apakah itu akan menyelamatkan cucu saya? Menyumbat lubang di paru-paru, dokter mempertimbangkannya sebentar dan menggelengkan kepalanya. Secara teoritis, tentu saja, Tuan Muda bisa diselamatkan jika lubang itu diblokir. Namun, lubangnya dalam dan besar, dan dengan kemajuan medis saat ini, tidak mungkin kami dapat memblokir lubang tersebut. Di sini jauh. Tuan Tua Sanders berkata, matanya berbinar. Sebenarnya ada sesuatu yang bisa menghalangi lubang itu. Apa itu? Jawab Daryl. Tuan Tua Sanders berkata dengan penuh semangat, 10 tahun yang lalu, selama lelang Roger yang pertama, mereka menjual sesuatu yang disebut Heart of the Ocean. Pil ini bisa menyembuhkan luka di organ jantung laut, pikir Daryl. Matanya berbinar dengan cahaya harapan yang samar. Sementara itu, Nancy berhenti menangis dan menatap Tuan Tua Darby dengan harapan di matanya. Tuan Tua Darby terus berbicara, Heart of the Ocean dimurnikan oleh seorang penatua dari keluarga Xiao Yao 200 tahun yang lalu. Dia membuat pil penyembuhan ini dengan 10 unik dan harta langka. Jika organ seseorang digarap, pil ini dapat membantu pemulihannya. Mendengar itu, Daryl menggigil kegirangan. Tuan Tua Sanders, di mana pil ini sekarang? Tuan Tua Sanders memandangnya dengan pandangan campur aduk. Heart of the Ocean dijual seharga 10 miliar dolar kepada keluarga Newman dari Kyoto. Keluarga Newman.
Dari sedikit menggigil dan langsung teringat Cheers Newman. Sementara itu, Nancy berbicara dengan penuh semangat, "Kakek, apakah itu berarti Heart of the Ocean sekarang bersama keluarga Newman?" Tuan Tua Sanders tersenyum pahit, sulit untuk mengatakannya. "Mereka membelinya 10 tahun yang lalu. Kami tidak tahu apakah mereka telah menggunakannya atau memberikannya kepada seseorang." Tuan Tua Sanders melanjutkan dengan nada sedih, "Bahkan jika kita mengirim seseorang ke keluarga Newman, mereka mungkin bahkan tidak ingin melihat kita. Bagaimanapun, mereka adalah keluarga besar dan bangsawan, dan kami tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan mereka. Juga, Dax hanya memiliki 1 hari lagi untuk hidup. Bagaimana kita bisa mendapatkan Heart of the Ocean dalam waktu sesingkat itu?" Mata Tuan Tua Sanders memerah lagi. Namun, Daryl tampak agak bersemangat. Selama masih ada jalan untuk menyelamatkannya, Dax masih punya kesempatan untuk hidup. Suara langkah kaki terdengar dari tangga. Daisy dan Dapen muncul lagi dengan beberapa kerabat mengikuti di belakang mereka. Semuanya tampak sangat kesal. Daisy berjalan ke Tuan Tua Sanders dan berkata dengan suara rendah, "Kakek, mereka di sini untuk mengunjungi Dax." Kerabat itu mengangguk pada Tuan Tua Sanders. Dax adalah segalanya. Sekarang Dax terluka, tidak ada yang berani berbicara di depan Tuan Tua Sanders karena takut membuatnya takut. Semakin banyak orang berkumpul, suasana menjadi lebih tegang. Ketika Daisy melihat Daryl masih di sana, dia mencemooh, "Apa yang masih kamu lakukan di sini? Anda tidak diterima di sini. Pergi. Pergi sekarang." Dia mendorong Daryl pergi dengan tatapan menghina. Daryl tidak menjawab. Dia menghela nafas dan pergi dengan kepala tertunduk. Saat dia keluar dari rumah Sanders, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Cheers Newman. Sementara dia menunggu dia untuk mengambil, dia dengan cemas berdoa dengan sepenuh hati. "Tuhan, tolong beritahu saya bahwa Heart of the Ocean masih bersama keluarga Newman. Dax tidak bisa mati. Dia tidak bisa." Dia berdoa kepada dirinya sendiri. Bab 364. Kembali ke kota Donghai, sesuatu sedang terjadi di dalam kafe Adios. Ini adalah kafe yang populer di kota, yang terkenal dengan suasananya yang elegan dan dekorasinya yang mewah. Meskipun harga makanannya lebih mahal daripada kafe lain di kota, kafe ini tetap menjadi tempat kencan favorit anak-anak kaya, bahkan jika itu berarti harus membayar $1.000 ekstra untuk secangkir kopi. Biasanya kafe ini penuh dengan pelanggan, tapi hari ini suasananya luar biasa. Hanya beberapa wanita muda yang duduk mengelilingi meja. Masing-masing dari mereka sangat cantik, dan mereka akan menarik perhatian pria manapun yang menginjakkan kaki di kafe. Cheers Newman dan teman-temannya menyewa seluruh ruangan untuk minum kopi hari ini. Bahkan duduk di antara wanita lain, Cheers masih menonjol sebagai yang paling cantik. Hari ini, dia mengenakan celana jeans denim ketat, dengan atasan jumper coklat kopi. Rambutnya yang berkilau disandarkan di bahunya, yang membuatnya terlihat seksi dan menawan. Di sampingnya ada seorang wanita berambut burgundi, dan dia tampak sebagus Cheers. Itu adalah Evelyn Featherstone. Bukan hanya para wanita yang mengobrol dengan gembira di dalam kafe. Pemiliknya juga sangat senang. Lagi pula, dia dibayar lebih banyak uang daripada yang biasanya dia hasilkan dalam sehari karena membiarkan para wanita memesan tempat untuknya selama beberapa jam. Cheers dan teman-temannya berasal dari salah satu keluarga terkaya. Masuk akal bagi mereka untuk menyewa tempat umum untuk melindungi privasi mereka. "Cheers, bagaimana belajar di The Hexat School?" seorang temannya bertanya. "Sekolahnya baik-baik saja," jawab Cheers. Cincin, cincin, cincin. Tiba-tiba, dering keras datang dari teleponnya. Cheers tersenyum tipis sebelum mengangkat teleponnya, "Permisi." Namun, dia mengerutkan kening saat melihat ide penelepon. Seolah-olah awan gelap melayang di atas kepalanya. Itu Daryl. Tiba-tiba, Cheers tampak terganggu. Daryl berjanji untuk memperbaiki pilnya tetapi melarikan diri di tengah-tengahnya. Kenapa dia menelepon? Evelyn melihat nama itu di teleponnya, dan wajahnya langsung menjadi gelap sebelum dia meraih telepon itu. "Itu panggilan Duce," Evelyn mencemooh. Teman-teman mereka mendekat dengan rasa ingin tahu. Siapa yang menelepon Cheers? Apakah itu pacarnya? Ah,
Apakah Anda diam-diam menjalin hubungan? Tunjukkan pada kami. Tunjukkan pada kami. Evelyn hampir muntah mendengar ucapan mereka. Dia merengut dengan tatapan menghina. Hah, orang seperti dia. Bahkan jika semua pria di dunia telah menghilang, dia tetap tidak akan bertahan. Jadi, siapa itu? Mereka bersemangat untuk mencari tahu. Evelyn menjelaskan dengan marah, orang sampah Daryl, yang berbohong kepada kami mengatakan dia bisa memperbaiki pil tetapi melarikan diri dari villa tempo hari. Oh, dia. Hah. Dia tampak sangat bodoh. Lucu bahkan memikirkannya. Semua wanita tertawa, menutupi mulut mereka dengan tangan. Bab 365. Cheers menggigit bibirnya saat memikirkan Daryl, yang membuatnya kesal. Dia telah mengundangnya makan malam 2 kali, tetapi dia selalu menemukan alasan untuk tidak melakukannya. 2 hari yang lalu, dia mengundangnya ke villa untuk memperbaiki pil, tetapi dia melarikan diri di tengah jalan. Dia bukan orang yang menepati janjinya. Cheers berkata kepada Evelyn dengan datar, Evelyn, matikan. Dia tidak ingin berbicara dengan Daryl. Namun, Evelyn menggelengkan kepalanya dan menyeringai, mengapa? Dia melarikan diri tempo hari. Saya tertarik untuk mencari tahu apa yang dia katakan. Dia menjawab panggilan dan meletakkannya di pengeras suara. Setelah menjawab panggilan itu, Evelyn berteriak, mengapa kamu menelepon, Dacebak? Daryl panik saat keringat menetes di kepalanya. Dia bertanya dengan sopan, boleh saya tahu apakah Nona Newman bersamamu? Hanya Heart of the Ocean yang bisa menyelamatkan Dax. Dia harus menahannya tidak peduli apa yang terjadi. Dia tidak ada di sini. Jawab Evelyn dingin. Dia tidak pernah menjelaskan mengapa dia melarikan diri dan malah meminta. Lingkari segera. Apa pria yang kasar? Apakah dia pikir dia bisa lolos begitu saja? Sialan, ada apa dengan wanita Evelyn ini? Tanda tanya, pikir Daryl. Daryl menghela nafas dan melanjutkan dengan cemas, tolong, Evelyn. Saya benar-benar perlu berbicara dengan Cheers segera. Bisakah Anda memberikan telepon padanya? Sangat, masalah mendesak apa yang bisa dia hadapi? Pikir Evelyn. Dia mengejek, jika Anda memiliki sesuatu yang mendesak, maka pergilah kepada kami. Kami berada di Cafe Adios. Tanpa menunggu dia menjawab, Evelyn mengakhiri panggilan. Evelyn, kenapa kau membiarkan dia datang? Tanya Cheers bingung. Dia memiliki reputasi dingin dan menawan di sekolah, namun menantu yang masih hidup mempermainkannya 3 kali berturut-turut. Pikiran melihat Daryl membuatnya merasa hampir malu. Evelyn tersenyum dan mengembalikan ponselnya. Cheers, aku tahu kamu membenci Duse ini. Itu sebabnya saya memintanya untuk datang. Jangan khawatir. Ketika dia datang, Tujuh membuatnya membayar untuk apa yang dia lakukan padamu. Duse ini mencuri telepon Cheers dan melihat saya telanjang. Dia bahkan berbohong kepada Cheers dan mengaku tahu cara memurnikan pil. Aku tidak akan membiarkan dia lolos nanti. Dia pikir. Setengah jam kemudian, Dari akhirnya sampai di pintu masuk kafe sambil terengah-engah. Dia melihat tanda dan memastikan dia berada di tempat yang tepat. Sial, mengapa ada begitu banyak wanita cantik? Pikirnya sambil berjalan masuk ke kafe, dan dikejutkan oleh pemandangan Cheers dan teman-temannya. Matahari terbit, dan mereka semua mengenakan pakaian musim panas, yang terdiri dari rok pendek dan celana pendek ketat. Itu semua sangat memikat. Namun, dia tidak dalam mood untuk terjebak oleh ini. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke arah mereka. Lihat, orang bodoh ada di sini. Haha, aku ingin tertawa hanya dengan melihatnya. Dia terlihat sangat bodoh. Para wanita tidak bisa menahan tawa dan cekikikan ketika mereka melihat Daryl. Wajah mereka yang tersenyum membuat mereka lebih menawan dari sebelumnya. Sementara itu, Evelyn berjalan ke arah Daryl dengan cepat. Tanpa peringatan apapun, dia menamparkan pipinya. Tamparan itu bergema keras dan suara renyah di kafe. Dalam sekejap, cekikikan berhenti, dan kafe menjadi benar-benar sunyi. Sial, Daryl mengutuk dirinya sendiri. Rasa sakit yang membakar tetap ada di pipinya saat Daryl memelototi Evelyn. Apa yang sedang kamu lakukan? Sial, apa yang salah dengan wanita ini? Aku bahkan belum berbicara, dan dia menamparku. Untuk apa? Daryl berpikir dengan marah. Jika Daryl tidak harus mengemis pil, dia akan menghentikannya.
Evelyn mengejek dengan dingin dan memandang Daryl dengan jijik. Oh, tidak ada alasan khusus. Aku hanya tidak suka wajahmu. Punya masalah dengan itu. Daryl mengerutkan kening saat dia menutupi wajahnya dan menatap langsung ke Cheers. Nona Newman, saya butuh bantuan mendesak dari Anda. Yang paling penting adalah menyelamatkan Dax. Jika ditampar berarti bisa menyelamatkan Dax, dia tidak akan segan-segan ditampar 20 kali. Cheers tampak tidak terganggu. Dia bahkan tidak meliriknya. Dia hanya duduk dengan segelas anggur di tangannya. Daryl, kamu tidak pernah tahu cara memurnikan pil, jadi kamu melarikan diri di tengah-tengahnya. Beraninya kau berbicara padaku sekarang. Katanya, bibir merahnya terbuka sedikit dan nadanya dingin.